ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo, apa kabarnya? Udah lama gak ketemu lagi ya. Maaf karena aku baru bikin video kali ini. Aku pengen cerita nih tentang bagaimana kaitannya epilepsi terhadap hambatan perkembangan pada anak ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya tentang istilah epilepsi. Terus ada pertanyaan nih, kejang dan epilepsi itu dua hal yang sama atau berbeda? Jadi di sini aku kasih gambaran, tapi mungkin kalau mau lebih tahu detailnya bisa lebih baik tanyakan ke ahlinya ya. Karena di sini aku sharing berdasarkan pengalaman. Oke? Jadi disclaimer dulu bahwa yang aku sampaikan ini memang sharing cerita, dan kalau memang ada yang cocok silahkan, kalau memang gak cocok ya tidak usah dipaksakan untuk sepaham gitu ya. Jadi ceritanya kejang itu mungkin terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun karena memang imunnya anak-anak ini kan masih lemah ya, mereka masih membentuk antibodinya, imunnya, dan memang banyak problem yang mereka alami, misalnya tumbuh gigi, demam, imunisasi. Nah, ada yang memang beberapa anak mengalami kejang, tapi kejangnya itu karena diakibatkan oleh demam tinggi. Ya, nah kejang ini reaksi yang terjadi di gelombang otaknya ketika ada sebuah stimulus, misalnya ya tadi ada imunisasi, ya, ketika anaknya divaksin atau ada demam gitu kan. Tapi dia tidak selalu menjadi epilepsi gitu ya. Tapi sebaliknya, yang namanya epilepsi biasanya ada yang menunjukkan gejala kejang dan biasanya terjadi berulang-ulang dan dalam jarak waktu yang lama, maksudnya dengan durasi yang lama, tapi durasi antara satu kejadian dengan kejadian lainnya itu cukup pendek gitu ya. Nah, kejang yang kita tahu mungkin ada gerakan yang hanya di bagian matanya atau tubuhnya juga keseluruhan, tapi ada juga yang namanya epilepsi absen yang dia tidak terlihat gerakan tegang tapi sering kelihatan seperti bengong, jadi tiba-tiba terdiam, pandangannya kosong, bengong gitu ya, dan itu terjadi hanya beberapa detik saja. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau durasinya cukup panjang ya, makanya ketika terjadi sesuatu amati berapa lama sehingga pada saat dokter menanyakan kita bisa jelaskan bagaimana durasinya, kuantitasnya, dan respon tubuhnya gitu ya. Nah, aku gak mau cerita tentang epilepsinya atau kejangnya, tapi aku mau cerita kayak gini. Waktu kemarin aku ngajar terapi itu kan di klinik psikologi, dan klinik psikologi ini menggunakan terapi dalam bentuk neuroterapi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi gelombang otaknya, itu kita akan melakukan tes ya. Nah, tes yang dilakukan ini bukan tes EEG yang ada di rumah sakit, tapi ini full QEEG, artinya lebih lengkap ya. Dan yang melakukan tes ini adalah psikolog dan juga dokter berlisensi. Oke. Kemudian kita mau jelasin kalau QEEG aku nggak tahu bagaimana di rumah sakit ya, tapi yang aku pernah lihat pada saat bekerja itu ditunjukkan dalam bentuk video. Jadi dia rekaman aktivitas gelombang otaknya, dan penempelan alatnya itu di seluruh bagian otak ya. Jadi kalau nggak salah ada berapa titik gitu, 29 gitu kalau nggak salah, ditempelin kayak gini, jadi bentuknya seperti helm gitu ya, dipasangkan. Karena kalau tempelin satu-satu kan capek gitu ya, jadi udah ada otomatis helmnya, tapi udah disesuaikan dengan posisi-posisinya. Nah, kenapa? Karena kita pengen tahu epilepsi itu kan kerusakan saraf-saraf di otak ya. Jadi artinya memang ada ketidaknormalan aktivitas, karena yang biasanya, yang normalnya mungkin kalau kita lihat dalam video yang ditampilkan itu dia seperti gelombang tajam-tajam tapi masih kalau di rumah sakit itu seperti ini ya, tet gitu ya. Tapi pada saat aku dikasih tunjuk sama psikolog tentang epilepsi, nah itu bentuk aktivitas gelombang otaknya itu tajam-tajam kayak jarum, jadi runcing-runcing dan panjang-panjang. Kalau si bos ngomongnya ini namanya spike katanya gitu, jadi kayak tet gitu.
berbeda dari yang aktivitas di tempat lainnya gitu. Dan biasanya kita akan mengetahui setelah fluid EEG itu epilepsinya itu terletak di otak yang bagian mana nih gitu. Nah, ketika misalnya terdapat di bagian temporal gitu ya, temporal itu di sini nih, dan dia kan fungsinya untuk perkembangan bahasa. Nah, pada saat itu terjadi spike atau ada epilepsi di situ, itu bisa seperti kayak korslet ya atau strum gitu ya, dan membuat perkembangan bahasanya jadi terhambat gitu. Makanya banyak yang saat anaknya mengalami keterlambatan bicara, kemudian konsul ke kita, kemudian kita tes, kita tanyakan, ternyata kejadian benar, iya waktu kecil pernah epilepsi gitu, atau sampai sekarang masih konsumsi obat misalnya. Apakah itu berpengaruh? Iya benar berpengaruh, karena memang terjadinya di otak yang berfungsi untuk perkembangan bahasanya gitu. Jadi karena dia terhambat, sedangkan kalau untuk informasi ini kan disampaikan melalui sambungan-sambungan saraf ya, jadi namanya sinaps ya. Di dalam sinaps itu kan ada neurotransmitternya ya, jadi sambung kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam sambungan itu terjadi seperti korslet gitu misalnya, atau perubahan pola gerakan atau aktivitas, tentu saja akan terjadi hambatan gitu. Jadi ada yang over, ada yang terlambat atau delay gitu, ada yang memang tidak bisa sama sekali, dan itu semua tergantung bagaimana kondisinya. Nah, jadi ada juga yang terjadi di bagian frontalnya misalnya, jadi berpengaruh kepada bagian impulsnya atau fokusnya atau kemampuan untuk berpikir atau mengambil keputusannya, atau ada di bagian tetanya gitu ya. Ada yang orangnya susah jadinya susah tidur gitu. Jadi sebenarnya ada kemungkinan, tapi memang tidak menjadikan ini sebagai satu-satunya faktor penyebab hambatan perkembangan atau menjadikan anak tersebut anak kebutuhan khusus ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu solusi ketika ternyata penyebabnya adalah ya epilepsi tadi gitu ya. Well, itu dia sebagian cerita aku tentang bagaimana epilepsi bisa mempengaruhi perkembangan anak ya. Dan memang ini sebagai cerita aja ya. Kalau memang teman-teman atau orang tua pengen tahu lebih detailnya, mungkin bisa konsultasikan ke dokter atau ke psikolog tentang melakukan tes full EEG ini ya. Dan memang ada di Indonesia, ada juga di luar negeri. Kalau memang butuh informasinya, nanti bisa japri aku pribadi, oke? Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman siapa tahu membutuhkan. Oke ya, salam sehat and see you.